Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Ismatul Iza. Saya merupakan salah satu mahasiswa BIPGSD dari Universitas Terbuka Pokjar Kondang Wetan, Pasuruan. Oke teman-teman, di KB2 ini saya akan memberikan sebuah penjelasan sebagai lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya di KB1 sebelumnya, yaitu Bapak Muhammad Dahlan. Oke, di materi kali ini, di KB2 ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan jenis dari layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oke teman-teman, seperti kita ketahui bahwa bentuk dari layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus itu ada 3. Yang pertama adalah segregasi, yang kedua adalah integrasi, dan yang ketiga adalah inklusi. Nah, ketiga dari bentuk layanan pendidikan tersebut tentunya berbeda dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Oke, next kita berbicara tentang yang pertama dulu. Yang pertama adalah layanan pendidikan segregasi. Layanan pendidikan segregasi ini merupakan layanan pendidikan di mana ABK diberikan pelayanan khusus di tempat khusus oleh tim-tim ahli. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang SLB, SDLB, SLTB, atau asrama atau sekolah sejenisnya. Nah, itu merupakan bentuk layanan dari layanan pendidikan segregasi untuk ABK. Di sini ada kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, kelebihannya yaitu karena di sini ABK belajar bersama ABK yang lain dengan kelainan yang sama, itu akan memberikan sebuah motivasi tersendiri untuk anak ABK untuk berprestasi lebih tinggi di dalam kelasnya, sehingga mereka itu bersaing dalam prestasi dalam layanan pendidikan. Nah, itu adalah kelebihannya. Sedangkan kelemahannya, karena di sini ABK belajar dengan ABK yang lain dalam satu tempat, sehingga mereka bersosialisasi dengan sesama ABK, belajar bersama ABK, sehingga seakan-akan mereka itu memiliki dunia mereka sendiri. Sehingga seandainya mereka keluar ke tempat di luar pendidikan segregasi tersebut, bertemu dengan anak reguler atau masyarakat yang lain, mereka akan merasa kesulitan untuk bersosialisasi dengan mereka. Oke, next, yang kedua adalah layanan integrasi. Layanan integrasi ini adalah sebuah layanan di mana ABK bersekolah di tempat yang khusus seperti tadi SLB, SDLB, dan yang lainnya. Namun dalam beberapa waktu tertentu mereka belajar bersama anak reguler di tempat atau di sekolah reguler juga. Nah, contohnya gini, mereka itu belajar, anak ABK belajar di SLB atau SDLB. Mungkin untuk pelajaran keterampilan atau olahraga, mereka akan dibawa ke sekolah reguler untuk belajar bersama anak reguler lainnya. Nah, disinilah anak ABK dan anak reguler belajar bersama, bersosialisasi bersama, sehingga mereka itu saling menikmati kebersamaan. Tentu ada di sini kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan di dalam layanan pendidikan integrasi adalah karena di sini ABK bertemu dengan anak reguler, maka mereka akan lebih mengerti akan makna hidup, dan mereka juga lebih mengenal tentang keanekaragaman yang ada. Sedangkan kelemahannya di sini juga ada. Di dalam pendidikan integrasi antara ABK dengan reguler, biasanya anak ABK menjadi bahan ejekan atau olok-olok dari temannya yang reguler. Nah, tentu dari anak reguler juga memiliki di sini ada juga kelemahan untuk anak reguler. Biasanya anak reguler itu juga menerima perilaku yang tidak mengenakan dari sikap ABK yang ada. Jadi dua-duanya ini ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Maka di sini kita sebagai pemberi pelayanan pendidikan
integrasi harus benar-benar siap akan kelebihan dan kelemahan tersebut. Next, yang ketiga adalah layanan pendidikan inklusi. Di mana layanan pendidikan inklusi ini anak ABK biasanya bersekolah di tempat sekolah reguler yang dekat dengan rumah mereka. Jadi anak ABK belajar dengan anak reguler secara penuh mulai dari pagi sampai siang di sekolah reguler, sekolah biasa aja. Nah, di sekolah inklusi inilah beberapa tim ahli berpendapat bahwa untuk ABK yang memiliki kelainan yang sangat parah seperti tuna daksa, tuna ganda, atau ABK yang memiliki kelainan yang membutuhkan pelayanan khusus atau pelayanan secara intensif dari tim ahli akan sulit menerima layanan pendidikan jenis inklusi ini. Demikian juga jika pihak sekolah belum siap memberikan kurikulum yang dimodifikasi untuk ABK maupun anak reguler itu sendiri. Jika ABK terlalu parah atau sekolah inklusi juga belum siap memberikan kurikulum yang dimodifikasi untuk siswa mereka, maka secara otomatis tujuan dari layanan pendidikan inklusi itu sendiri tidak akan bisa tercapai, baik untuk ABK maupun untuk anak reguler yang lainnya. Oke teman-teman, next kita akan berbicara tentang jenis-jenis pelayanan pendidikan yang jumlahnya ada 7. Oke, yang pertama adalah layanan di sekolah biasa. Di sini anak-anak yang berkebutuhan khusus, jika memenuhi syarat, maka mereka bisa bersekolah bersama-sama dengan anak-anak lain di sekolah reguler. Dan yang kedua adalah sekolah biasa dengan guru konsultan. Dalam model ini, ABK bersekolah di sekolah biasa. Sekolah tersebut dibantu oleh guru pendidikan khusus sebagai konsultan bagi para guru, kepala sekolah, dan orang tua ABK yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah layanan sekolah biasa dengan guru kunjung. Di sini, anak yang berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah biasa dengan para guru yang mengajar di sekolah tersebut. Namun, untuk beberapa waktu akan dibantu oleh guru kunjung yang akan datang ke sekolah tersebut untuk memberi layanan kepada ABK. Yang keempat adalah model ruang sumber. Model ruang sumber ini ABK belajar di kelas atau sekolah biasa yang dilengkapi dengan ruang khusus yang disebut ruang sumber atau resource room, atau dapat pula disebut sebagai ruang bimbingan khusus. Kemudian yang kelima adalah model kelas khusus. Dalam model ini, layanan untuk ABK diberikan di kelas-kelas khusus, terpisah dari anak-anak normal atau anak-anak reguler. Kelas khusus ini mungkin berada di sekolah biasa, tetapi mungkin juga berada di tempat lain. Dengan demikian, ABK mempunyai kelas sendiri dengan para guru yang disiapkan untuk melayani mereka dalam jenis tertentu. Yang keenam adalah model sekolah khusus siang hari. Model ini menyediakan layanan bagi ABK dalam satu sekolah khusus pada siang hari di hari sekolah. Sedangkan pada waktu di luar hari atau jam sekolah, mereka berada di rumah bersama keluarga dan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah model sekolah dalam panti asuhan atau rumah sakit. Dalam model ini, layanan pendidikan bagi ABK diberikan di panti asuhan atau rumah sakit tempat ABK dirawat. Biasanya yang mendapatkan model layanan pendidikan yang ketujuh ini, mereka adalah ABK yang memiliki kelainan yang sangat parah, sehingga membutuhkan pelayanan yang sangat intensif dari tim ahli. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting di dalam pelayanan pendidikan untuk ABK ini. Apakah itu? Ya, berkolaborasi. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai pemberi layanan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus harus berkolaborasi dengan tim ahli lainnya. Kita harus bekerja sama atau berkolaborasi yang bisa diwujudkan dalam pertemuan bersama yang membahas kasus yang ditangani. Nanti setiap anggota tim akan membahas kasus dari bidang keahliannya masing-masing. Dan berdasarkan pembahasan tersebut, tim akan mengambil keputusan yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota tim. Nah, kolaborasi tersebut dilakukan sejak awal perencanaan, pelaksanaan pendidikan,
pendidikan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut pelayanan pendidikan. Mereka harus berkolaborasi sampai akhir, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Nah, karena apa? Dari kolaborasi tersebut maka akan ditemukan sebuah keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan tentang bentuk dan jenis layanan pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang telah memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak.